ketersediaannya harus impor dari, maksudnya harus dibawa dari luar Sumba, dari Bima misalkan. Bagaimana produksi di sini kan? Nah, itu yang harus disampaikan jadi isu-isu yang menarik sebelum ada disampaikan visi misi kan gitu. Itu yang saya kira terkait perubahan iklim, saya pasti Pak Dedi sudah sepakat lah. Dan sepakat beliau lebih terus terakhir tentang masyarakat adat. Kira-kira bagaimana posisi masyarakat adat di Sumba Timur kan gitu. Nah, isu-isu ini yang diangkat di dalam tiap panggung orasi sebelum adanya pendaftaran. Jadi orang tahu apa isi kepalamu kan gitu. Bukan apa visi misinya, karena visi misinya menurut Pak Oscar tadi bisa copy paste dari daerah lain. Gitu. Tapi saya mau bilang, kalau terkait visi misinya Pak Rakyat Sehati itu bukan copy paste, karena apa? Karena dia tahu jalurnya kemana dan dia mendapat prestasi kan gitu, mendapat penghargaan terhadap visi. Kalau copy paste itu berarti dia tidak tahu berarti. Curiga visi misinya macam behind in the sky. Tapi yang jelas saya mau bilang di Pak Dedi, isu perubahan yang saya sebutkan tadi itu sudah menjadi bagian dari visi misi, terutama perubahan iklim, masyarakat adat itu sudah pasti. Dan konsennya 5 tahun ke depan itu bisa tereksekusi karena nama juga politik, maka itu perlu pengawalan, harus ada pengawalan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, kalau dari eksternal misalkan Om Deddy yang berada di luar sistem misalkan mewakili wali misalkan, itu perlu untuk lakukan pengawalan. Jangan sampai itu kendor. Dan kita dorong untuk itu. Kan begitu. Siap ya. Iya. Begitu Mas. Oh iya. Ngeri betul dong itu, tambah malam tambah drogas keluar yang daging semua, tidak ada lemak kan. Isi semua. Benar-benar padat. Iya. Menarik. Saya senang Ayah Arfian hari ini kita bisa diskusi. Iya, luar biasa. Sebenarnya tadi penaruh supaya juga menyimak sebenarnya supaya juga narasi-narasi yang dibangun itu agak enak tuh gitu. Ya memang betul. Dalam kontekstual Sumba Timur banyak isu yang memang harus dikawal. Apalagi momentum-momentum pilkada begini, macam Ayah Arfian bilang pendaftaran itu memang calon-calon kandidat itu harus mampu untuk bisa mengeluarkan isi kepalanya, entah dalam ruang seperti ini atau diskusi apa dan lain sebagainya, sehingga juga rasionalitas itu masuk ke situ. Karena kalau lihat pemilih rasional kita dan hubungannya dengan media sosial itu seperti apa, saya rasa Sumba Timur cukup tinggi yang melek teknologi, kemudian bisa memahami situasi dan isu hari ini, dan kemudian pemilih rasionalnya cukup tinggi. Saya rasa komunikasi atau narasi-narasi yang dibangun yang seperti yang Arfian tawarkan itu akan lebih menarik. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana praktek-praktek kebijakan, sejauh mana praktek-praktek pembangunan 5 tahun yang kemarin, kemudian 5 tahun yang akan datang sekarang ini, kemudian kedepannya lagi 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Macam tadi isu lingkungan hidup, isu ekonomi seperti apa, kemudian sosial budaya kita seperti apa, kultur kita seperti apa, wisata kita seperti apa, itu menjadi sektor-sektor penting yang memang perlu dibahas dalam momen-momen pilkada ini. Seperti yang Ayah tadi jelaskan, memang kalau tanya di Wengapu Fanstab, di Pilkada Sumba Timur, di Sandalwood, di Sumba News, itu kebanyakan nyinyir karena memang jujur ya, kalau siapapun yang nonton hari ini di live ini, memang dalam tanda petik memang tidak mencerminkan atau tidak punya karakter yang baik untuk bisa mengajak publik memilih kandidatnya, terlepas dari tim mana dia. Gitu, seharusnya Anda bisa menawarkan gagasan, ide, inovasi apapun. Yang penting itu bisa mempengaruhi lah, karena media cukup mempengaruhi terhadap pilihan politik, pilihan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi memang penting seperti yang Ayah Arfian tadi omong, itu memang harus dibahas. Nah, dari tiga calon kandidat ini saya rasa punya kapasitas dan mereka adalah pelaku-pelaku kebijakan.
kita bilang saja Pak Kris Palaing hari ini masih bupati, Pak David Maluadu hari ini wakil bupati, Pak Franky Ranggambani hari ini di birokrasi, kemudian Yon Hani hari ini di DPR, Umbul ini juga seorang wakil bupati lalu. Saya rasa mereka ini para pemangku-pemangku kepentingan yang tahu persis isi perut dan kebutuhan masyarakat Sumba Timur seperti apa. Nah, dorongan-dorongan itulah kepada tim bagaimana menjelaskan masing-masing mengukur gitu. Nah, hari ini kalau misalnya uji saya lihat di Facebook banyak yang uji prestasi, ada yang bilang uji piagam. Sebenarnya kalau kita rasional saja, kerja-kerja pemerintah hari ini tentu ada istilah reward and punishment kan gitu. Jadi kalau bisa bicara jujur, tidak semua 100%, tidak ada pemimpin yang 100% dan lain sebagainya. Itu kita semua tim harus legowo itu bahwa ada kritik, autokritik dan lain sebagainya, itu wajar. Tapi dalam bingkai itu tadi yang komentar tadi itu bahwa sopan santun kita, etika kita harus dijaga dan lain sebagainya, sehingga komunikasi-komunikasi yang dibangun itu tidak menyinggung perasaan dan lain sebagainya, karena kita dalam batasan kebebasan itu ada dalam batasan undang-undang juga kan seperti itu. Nah, artinya pendidikan politik hari ini penting untuk membahas isu-isu aktual seperti tadi masyarakat adat, bagaimana nasib masyarakat adat di tengah modernisasi seperti ini, bagaimana ketahanan pangan kita berhubungan dengan perubahan iklim kita, bagaimana petani kita, bagaimana nelayan kita, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi potret gambaran Kabupaten Sumba Timur, sehingga publik lewat media sosial juga bisa memberikan poin-poin rekomendasi kepada calon pemimpin untuk bisa dijadikan dalam visi misi ke depan. Itu anggap sudah bagian dari evaluasi publik terhadap kinerja pemimpinnya dan lain sebagainya. Dan rekomendasi-rekomendasi itu penting untuk diimplementasikan dalam kebijakan siapapun yang menjadi kepala daerah nanti. Jadi kalau saya yang Ayah Arfian jelaskan tadi benar sekali, memang perlu ada forum kalau rasanya. Karena orang-orang pintar di Sumba Timur ini orang-orang yang punya otak lagi pada diam semua nih, karena membiarkan menikmati situasi yang ada hari ini. Ya mumpung karena jujur Om Ade sudah buat begini, akhirnya kita bisa diskusi dan bisa menjelaskan kepada publik bahwa kita bangun narasi-narasi yang baik, kita mengukur calon kita semua, sehingga kita memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa Sumba Timur ke depannya jauh lebih baik dan sebagainya. Nah, itu perlu dibuka ruang-ruang seperti itu, seperti Om Ani buka ini gitu. Nah, makanya saya bilang, saya juga mau kritik dalam tanda petik orang-orang pintar lagi diam, lagi sembunyi atau gimana gitu, untuk bisa mengeluarkan ide-ide. Nah, tapi Om Arfian kan sudah muncul, Om Marus tadi muncul tapi hilang lagi tuh mungkin dari situ. Begitu Om Arfian dan teman-teman yang mungkin kurang lebihnya minta maaf kalau salah. Siap. Tapi begini, ya saya harap 2029 inya gas kok mau di eksekutif atau legislatif RD ini. Kalau teori Arfian tadi rasional itu kita belum sampai di situ kan. Om Arfian, saya dorong dapil 2 2029. Om Deddy legislatif bisa, eksekutif bisa. Ini orang-orang, ini dua manusia yang di hadapan saya ini orang yang lahir dari atau dalam tantangan dan pertentangan memang gitu. Dikejar-kejar, di apa segala macam, tapi pada akhirnya kualitas kan terasa teruji betul-betul. Dan Om Deddy punya performa malam ini saya kira sama saya sama Ayah Arfian ya, Ayah dan lain sebagainya kan itu punya kewajiban untuk bisa mengedukasi toh. Baik, saya baca dulu komentar di dalam ini. Ada Bagi layar Om. Amilem. Kalau menurut saya semua baik kalau untuk masyarakat, jangan untuk kepentingan kelompok. Betul, saudara. Ini RT dari Kamundiru, dari Kerah. Ini saudara kandung dari Om Agus Willem. Kalau dengar Awe atau Iron Maulana, Pak Rita ketua TKBM, Tenaga Kerja Bongkarmo di Dermaga. Di Pak Rita ini, itu beliau lagi komen juga. Jadi idealnya beliau bilang berharap ya itu tadi ada kandidat yang memang memperpihak kepada kepentingan umum daripada kelompok begitu. Tapi Om Deddy, jujur saya berharap masih akan sering hadir lagi di ruang live. Kalau Om Arfiat mah sudah paket sahnya di ruang live. Siap. Kalau ada waktu kita saling berbagi atau saling mengisi, siap. Saya sendiri sangat terbatas. Saya lebih pada hanya memfasilitasi sehingga adanya ruang diskusi begini, ini menarik. Kita bisa ada di tempat kita masing-masing, tidak perlu kasih tinggal rumah.
tidak perlu keluar bensin atau resiko ada anjing lari palang di jalan, tapi sampai pesan ke banyak pihak kan begitu sekarang. Ya, Ini menarik sekali. Bisa saja kan nanti Ayah bisa undang Pak Kris, kemudian ada ULP, kemudian ada EDW, kan enak kita bisa ngobrol, kemudian publik lihat, oh ini mereka punya. Gitu kan. Bisa. Bisa aja kan. Bisa. Kenapa tidak? Betul. Saya kira saya kenal baik mereka semua yang lagi berkompetisi, dan saya yakin sih mereka juga kenal saya begitu. Tapi soal seberapa dalam mereka mengenal saya itu dari pihak mereka. Tapi saya dan Pak Kris, kami kenal, dia mantan dosen saya. Pak LP juga itu abang saya dari wilayah timur. Terus Om Yon juga, walaupun dia ada secara usia kita sudah kenal lama juga begitu. Pak MW juga dari Pulau Jawa kita kenal baik. Wakilnya dia juga kita kenal. Ini kan orang yang kenal semua ini. Tapi saya berharap betul kita senior-senior itu memang siap hadir di ruang live begini. Ya, untuk diskusi-diskusi ringan kayak beginilah gitu. Paling tidak masyarakat juga. Kan siapa sudah sekarang kandidat yang ada di ruang live untuk bisa bincang-bincang dengan publik? Kan belum ada toh. Jadi Om Arfian bisik-bisik memang di Pak Kris dan Pak Franky, jika berkenan begitu, mohon ada waktu. Kalau orang bilang gas, orang bilang kita gas di ruang live kan begitu. Kenapa memang orang bilang gitu, kita gas kan. Koneksi buruk, siapa punya koneksi kan yang buruk ini kan? Sebentar. Komunikasi. Tes. Jaringan internetnya saya yang mendadak drop kah atau Marvian dan Om Deddy? Sebentar. Tes. Halo. Halo. Sabar ya. Saya punya jaringan ini kah? Atau Saya punya jaringan. ini ada gagal menghubungi terus. Kalau saya dengar jelas saya punya. Ini Om Arfian sampai kasih mati video dan kasih mute audio. Iyalah, ada tamu sedikit. Oh. Dan aman, suaranya jelas ini semua. Om Deddy punya jelas. Ada tamu susun sini. Ya memang kembali ke topik ya. Semoga diskusi ini kalau dibangun terus pemikiran-pemikiran yang baik, saya rasa masyarakat juga akan melihat dan memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai isi hati dan sesuai dengan itu ya keinginan dia. Tadi Pak Naru sempat bahas soal apa ya, udah masuk ke itu siapapun saya akan lawan dan lain sebagainya. Sebenarnya ya bisa-bisa saja, tapi kan dalam ranah seperti ini kan coba kita menempatkan posisi, kemudian menempatkan diri pada konteks apa yang menjadi topik diskusi kita sendiri gitu. Beliau ini defense terus nih. Tahu, jadi soulmate-nya Om Arfian itu. Dong, soulmate dong pokok hajar lah. Politik beliau, tapi ya kadang-kadang kan dia berada di wilayah area Kelurahan Preliu tuh, Bos. Ya. Baru Om Deddy, kami dua RT di Parlio nih. Dia masuk keluar kami wilayah. Bahaya, mainnya kan berbeda. Ya. Menarik ya. Yang apa kalau kita mau terkait kandidat tadi yang mau diajak, saya kira habis bisa diupayakan. Cuma tergantung dari pihak sebelah. Kalau kita dari Sehati, saya kira bisa diupayakan untuk hadir orang lain. Oh, ayah di Sehati, sabar tahun. Nah itu sudah. Jadi kan Om tinggal foto profilnya sudah tidak berubah itu. Foto profil itu kan tidak berubah dari periode pertama tidak berubah. Ya, misalnya bisa diatur jadwal hari ini, besoknya Pak. Saya komunikasikan yang punya wewenang masalahnya. Besoknya itu kan bisa. Jadi supaya jangan bertemu langsung di live room. Ini kan satu-satu kan ayah bisa tanya banyak hal tuh, dan juga
pemirsa yang nonton kan bisa tanya, menarik itu untuk bisa tahu isi kepala para kandidat kita. Dan forum ini saya rasa lebih efektif kan, pas para kandidat lagi santai pulang dari pertemuan kan dia bisa langsung santai. Betul. Kalau Anywhere, terkait anytime, itu, betul. kalau terkait itu kan ada peran, ada kewenangan masing-masing kan punya wewenang. Jadi saya akan sampaikan itu ke tim lain yang punya wewenang untuk itu, kan begitu. Nanti tinggal dikomunikasi. Karena begini, Om Kalau Arfian. saya sih tidak punya wewenang untuk itu, tapi saya bisa janjikan, bisa pastikan bahwa beliau pasti akan sangat senang kalau bisa juga terlibat di dalam live-nya Pak Oscar. Begini, Om Arfian. Kapan itu terlaksana atau tidak itu kan ada tim yang mengatur tersendiri. Itu rating live yang Oscar langsung naik itu. Terus Om Deddy dan Om Arfian, begini. Saya kalau berbicara pelibatan langsung kita punya senior-senior ini, kalau saya terlalu misalnya kasih tahu Om Arfian dulu, tim dulu, dorang lama-lama berpikir saya, hei ini orang ini kayak jauh sekali dari kita. Pada saat ada hari-hari ketemu dengan kita, kenapa tidak WA langsung? Bisa kok hari di ruang live, kan saya kadang-kadang berperang itu juga. Padahal ada di WA, kita di grup Saroha, atau di Pak WLP, kita di grup ABA, di Pak David juga. Saya di semua kandidat ini saya ada hubungan yang bagus. Saya bisa saja langsung hubungi mereka. Bisa kok Bapak untuk hadir di ruang live. Hanya kadang-kadang dengan banyak pertimbangan apa yang lagi mereka lewati, lagi berjuang, ini saya merasa kalau saya hubungi bagaimana begitu. Tapi kalau Om Deddy bilang dan Om Arfian bilang sudah hubungi sudah dan tunggu respon dari senior-senior kita bagaimana, saya berani gas langsung. Tapi kalau Om Arfian juga bisa bantu fasilitasi untuk akan hal ini, mari kita sama-sama. Kan begitu. Ya saya sih bilang tadi, kewenangan itu tidak ada di saya untuk hal itu. Saya bisa teruskan ke tim yang lain yang punya kewenangan itu. Karena kita saling menghormati dalam kerja-kerja politik itu kan harus saling menghormati antara kewenangan. Betul. kebetulan juga pas kan tadi Om Martin bilang kan ini kan sehat beliau atau jadi pas juga kebetulan dia kemana topik hari ini edukasi politik. Saya rasa sebagai bukan warning tapi sebagai bahan referensi untuk kita lebih terukur. Saya lihat menyimak Ayah Arfian dari tadi coba untuk kalau misalnya menakar isunya hari ini kita menakar kebijakan pembangunan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari indikator-indikator dari kebijakan yang sebelumnya seperti itu. Iya. Ini yang penting. Ya, orang juga tidak gagal paham. Oh, ini yang misalnya dibuat oleh masa ini adalah ini, kemudian dibuat oleh ini. Nah, indikator-indikator itu kan pasti ada untuk bagaimana bisa melihat keberhasilan outcome dan lain sebagainya, dan itu bisa mengukur sejauh mana kinerja, sejauh mana kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun oleh pemerintah baik yang kemarin maupun yang sekarang. Nah itu menjadi bahan diskusi yang menarik sebenarnya kalau diolah dengan baik. Ini ada Om Deddy, Om Arfian, ini ada iklan lewat. Kalau di ELC itu kan ada jeda, dia ada sesi jeda, tarik napas sedikit, minum kopi, tarik napas dulu. Ini ada iklan lewat di ini, kawan-kawan nonton juga di ruang live, share screen ini juga bisa dilihat dari Om Deddy dan Om Arfian. Saya lakukan pooling kurang lebih itu, sabar ya. Bentar, sabar. 1 hari lalu. Ya. Di sini jika pilkada Sumut Timur dilakukan pada hari ini, mana kandidat yang berpeluang keluar sebagai pemenang? Polling berlaku sampai dengan 30 Juni. Jadi kita hanya ukur di bulan Juni berjalan ini. Saya sudah bagi dua kali semua news Andalut, Banyak Fans Club pilkada Sumut Timur. Dan awalnya sempat Sehati unggul, Daud sempat lewat sama Sehati dan Leon. Nah berjalan pas 1 hari ini. Di sini tadi di paling atas ini diinfokan Leon dengan 465 suara, Daud 220, Sehati 189. Nah
ini saya bilang iklan, tapi sekaligus menjadi apakah ini info bermanfaat bagi tim atau dia tidak bermakna, saya kira tergantung sudut pandang tim. Tapi saya, karena orang cukup kenal saya yang suka suka buat siaran langsung begini, jadi saya juga coba pakai page saya untuk coba lakukan pooling begitu. Nah kira-kira bagaimana pendapatnya? Ya ini sudah sedikit, ya ini bagian juga sih dalam memberikan edukasi masyarakat melalui jejaring sosial sih saya kira ya. Ada fasilitas pooling dari pihak Meta, dan kita coba pakai ini pooling walaupun orang yang tidak punya hak pilih di Sumba Timur dia bisa memilih. Orang yang belum punya hak pilih misalnya SMP yang punya akun Facebook dia bisa saja ngeklik. Atau ada satu orang yang dia piara 2-3 akun atau lebih dari sekian akun dia bisa memilih gitu. Jadi errornya saya kira banyak, bisa tembus di atas 10%. Begitu saya kira. Iya, memang bagus. Karena kenapa sih memang bagus? Memang pertanyaannya, bikin pertanyaan dalam lembaran kuesioner survei. Jadi, jika misalnya dulu pernah saya survei di LSI, jadi pertanyaan sama. Jika pilgub hari ini, jika pilgub yang dilakukan hari ini, siapa yang berpeluang, kandidat siapa yang berpeluang keluar sebagai pemenang? Jadi pertanyaannya bagus, tapi kan namanya di Facebook, errornya kan besar. Bisa aja kan di bawah itu kemudian masuk konten video dan sebagainya kan like dan sebagainya, tapi ini cukup ya sebagai untuk melihat sejauh mana itu cukup, tapi tidak menjadi itu ya. Jadi kalau dari survei yang kakak lakukan ini memang karena kita harus cek juga kan, ini hanya coba tes apakah respon media itu seperti apa ada 3 pasangan ini. Kebetulan paket lain cukup disukai oleh member di Facebook dan lain sebagainya yang kenal sama Om Ane kan tinggal dibagikan seberapa jauh Om Ane, seberapa terjangkaunya Om Ane membagikan halaman ini, apakah semua di grup dan lain sebagainya kan, itu juga menjadi ukuran. Tapi ini kan hanya asik-asik ya, kita cukup menyimak dengan itu saja. Saya tidak mempersoalkan ini bagus, sudah uji tadi. Ya, lebih pada untuk asik-asik yang bisa. Kalau saya begini saja, sederhana saja. Kalau saya sederhana, kalau ini bisa dipakai sebagai rujukan, saya kira ada kerugian material yang dialami oleh Om Oscar. Ya. Ya, karena ngapain orang bayar survei 200 juta, 300 juta kalau survei ini bisa dipakai bukan. Itu kan hal yang sederhana. Tapi kalau dalam konteks ya sudah ini hanya pemanis iklan, ya nggak ada masalah, sah-sah saja kan kita bikin survei khusus untuk pengikut atau pengikutnya Om Anejara. Ya. Menarik bisa saja. Minggu yang lalu, kemarin menarik ketika beberapa soal data survei, kemudian tempat isu ada yang dulu mana saja 3 tahun, kemudian pollingnya naik dan sebagainya. Itu cukup mempengaruhi orang yang membuat jadi media, dan ternyata hasil survei yang dikeluarkan oleh misalnya kemarin paket Dion lewat Pak Yon Haning, kemudian Pak Yon Haning menjelaskan soal elektabilitasnya, soal dan lain sebagainya, dan itu melampaui paket-paket lain dan bisa dilihat di dokumen yang dibagi. Namun itu tadi saya mau tanya pendapatnya Martian sejauh mana apakah ini survei kan tidak menjadi menjadi ukuran biasa juga survei kan margin error-nya cukup besar dan lain sebagainya, apalagi dalam tanda petik survei itu diinisiator oleh siapa dan lain sebagainya, kan itu bisa dihormati kerja politik. Jadi apa saya kasih pendapat itu. Oke, yang disampaikan oleh Pak Yon itu hasil survei yang dilakukan Partai Nasdem.
atau dilakukan oleh siapa gitu yang membiayai itu. Yang kedua, kalau itu dibiayai oleh Partai Nasdem, kira-kira Partai Golkar juga ada melakukan survei atau tidak? Lembaga survei apa yang dipakai? Itu dulu. Satu. Yang kedua, kalau kita merujuk di Pilpres kemarin, itu lembaga surveinya kan tidak satu. Banyak sekali lembaga survei yang menyatakan hasil surveinya. Nah, disitulah yang kita bisa lihat, kita bisa analisa dengan prinsip triangulasi data. Ada lebih dari 3 lembaga survei atau minimal 3 lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei. Lalu itu bisa dipakai sebagai rujukan. Ya, betul. Nah, sebagai rujukan analisisnya, kan begitu. Sebagai pengamat loh. Ya. Bukan sebagai partai politik atau kandidat yang maju. Kan perspektifnya akan berbeda. Saya bayar survei itu untuk mengetahui, untuk saya kerja, bukan untuk membentukkan opini menang, kan begitu. Kalau itu dipakai oleh seorang yang menganalisa, pengamat, dia akan mencari minimal 2 lagi tambahan hasil survei yang menguat hasil survei pertama. Kan begitu. Seperti itu ya. Ya, kalau itu tidak dilakukan, maka tidak bisa dilakukan analisis kemenangan tadi. Wah, elektabilitas tinggi, tidak bisa. Karena dari kami juga, hasil survei kami internal, menggunakan indikator, kami menang. Elektabilitas kami paling tinggi. Kan begitu. Dan kami tidak mau kebutuhan internal untuk bekerja. Nah, hari ini Gerindra juga melakukan survei. Mungkin PDIP juga melakukan survei. Tinggal kita tunggu hasil survei. Begitu. Sebelum kita mengklaim wah kita elektabilitas tinggi segala macam, itu kita tidak boleh. Kecuali mungkin internal, kebutuhan internal untuk kerja-kerja politik. Iya, menarik itu, Ayah. Karena kita tahu lembaga survei di Indonesia ada indikator politik, ada carta politik, ada barometer dan lain sebagainya. Nah, lembaga-lembaga survei ini kan tentu punya kontrak-kontrak dengan misalnya partai politik ataupun kontrak yang kepentingan calon dan lain sebagainya. Karena memang kebiasaan dalam model-model survei, kemudian misalnya kalau bilang Golkar hari ini dianggap survei, iya, saya lihat hampir sama. Carta Politika juga menaikkan elektabilitas, misalnya Mufida Kalena. Kemudian rentetannya misalnya di bawah, misalnya Golkar di sini rentetannya juga naik. Jadi kita sudah bisa, analisis saya bisa melihat bahwa survei ini misalnya diinisiator oleh misalnya Nasdem atau Golkar. Karena juga misalnya PDIP dan Gerindra juga melakukan survei terhadap kandidatnya, misalnya menggunakan LSI, misalnya Hanura atau Pak Chris Pine dan Pak Franky, misalnya Hanura dan PAN dan itu ya, misalnya melakukan survei dan menggunakan lembaga Indobarometer dan sebagainya. Masing-masing punya indikator, masing-masing punya angka, punya angka masing-masing, yes. Dan tentu saja angka itu untuk kepentingan, ya kalau saya misalnya sebagai calon, untuk kepentingan internal saya, mengevaluasi tim dan diri saya bagaimana supaya lebih menutup kelemahan-kelemahan yang selama ini menjadi pertahanan dalam politik maju dalam pilkada ini sebenarnya. Kemarin Pak Yon Hamid sudah publikasi hasil legislasinya bagus dan lain sebagainya. Tentu bagus sih supaya juga publik melihat. Nah, itu kan kemarin efek dari publik di media, efek dari hoax lawan data yang disampaikan oleh satu paslon karena elektabilitas naik, jadi dikanter dengan data yang dari sebelah gitu. Jadi saya rasa data survei ini tentu cukup memberikan referensi kepada publik, kemudian juga tapi tidak begitu memberikan porsi yang besar terhadap dukungan, karena kalau mau lihat dalam model-model strateginya itu sebenarnya sudah cenderung melihat apa yang diperbuat, kemudian apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah. Jadi secara nasional itu terjadi. Jadi supaya kadang-kadang namanya juga dalam tanda kutip, ya minta maaf bukan survei pesanan sih, tapi kalau survei ini diinisiatif oleh partai politik dan lain sebagainya, lu
saya bayar lu pasti kasih naik dong, elektabilitas saya kasih bagus dong punya saya. Nggak mungkin kan tidak kasih bagus kan gitu. Kalau tidak duit lu kita udah tanda tangan kontrak nih, lu udah bisa. Nah misalnya cara politik tidak mungkin misalnya Daud atau partai yang lain menggunakan cara politik lagi kan dia nggak bisa kasih naik lagi kan elektabilitas orang itu lagi kan karena udah di handle sama yang tadi yang pertama itu. Jadi model-model kayak gitu. Jadi itu yang Mardian katakan juga menjadi penentu dan lain sebagainya karena masih banyak yang menjadi indikator-indikator untuk melihat platform itu sejauh mana seperti itu. Gitu sih menurut saya analisa saya sih. Saya sepakat dengan Om Deddy. Saya sepakat tadi kalimat terakhir itu. Jadi kalau kita menggunakan public reason, ya menggunakan logika publik, bagaimana sebuah partai politik yang melakukan yang menentukan calon tunggal, lalu dia melakukan survei. Artinya apa? Artinya apa yang dikatakan Om Deddy itu closing. Jadi tidak ada lagi lain hal dengan Partai Gerindra atau Partai Demokrat atau partai yang lain gitu yang membuka pendaftaran publik, otomatis setiap calon itu mempunyai kontribusi terhadap survei. Kan tidak mungkin partai politik yang akan bayar itu survei. Itu akan dibebankan kepada yang mendaftar pada partai politik. Ya, seperti itu. Kalau kita menganalogikan itu dengan logika publik bahwa siapa yang mendaftar di Nasdem dan siapa yang mendaftar di Golkar, kalau mereka menentukan dengan cara calon tunggal, ya kan? Artinya apa yang dikatakan Om Deddy itu jelas itu jadinya pasti akan memenangkan karena dia yang membayar calon tunggal ini loh. Tapi kalau itu survei yang dilakukan oleh partai politik yang membuka pendaftaran secara publik, otomatis beban survei itu dibagi rata kepada yang mendaftar. Betul tidak? Itu kan aturan rule-nya kan begitu. Ya, betul sekarang ada, ya. Artinya apa? Hasil surveinya pasti tidak bisa diintervensi oleh salah satu calon. Hasil surveinya bisa bervariasi, tergantung indikator. Bervariasi. Karena apa? Karena beban pembayaran, beban kontraknya itu ada di masing-masing calon yang mendaftar. Kan itu logikanya begitu. Kalau kita mau pakai logikanya Om Deddy tadi kan, public reason tadi yang, ya. Om Deddy dan Om Arfian, ini pertanyaan saya cukup sederhana. Adakah mungkin lembaga survei itu bisa dibayar dalam tanda kutip untuk mendongkrak paslon tertentu dan meruntuhkan paslon tertentu? Ya kan saya kan tadi logiknya saya bangun tadi itu adalah tadi kalau calon tunggal beban survei itu dibayar sendiri oleh salah satu calon. Ya. Ya kan begitu. Sehingga ya kemungkinan paling besar adalah itu bisa memenangkan calon tersebut karena dia sendiri. Tapi kalau kayak macam di Gerindra, di Demokrat, di Hanura dan di PDI itu kan terbuka untuk publik. Terbuka untuk kandidat yang lain untuk mendaftar. Maka konsekuensi surveinya dibagi rata oleh kandidat yang mendaftar. Artinya apa? Beban itu tidak ada pada satu calon. Betul. Dia merata dia. Nah ini yang saya maksud. Edukasi boleh, tapi logikanya jangan ditutup. Betul. Tapi ada tapinya Om Arfian. Tapinya adalah misalnya begini. Kalau kita tiga adalah sama-sama 3 paket yang berbeda. Kalau Om Arfian datang dengan 300 juta bayar ini lembaga survei yang sama. Om Deddy datang dengan 400. Saya datang dengan 700. Ya dia bisa kasih berat sebelah ke saya juga walaupun semua paket dia survei. Adakah mungkin ruang begitu ya? Saya kira tidak akan ada pola pembagian kayak begitu Pak Os. Karena yang regulatornya itu adalah partai politik, bukan kandidat. Regulator surveinya menghubungi survei itu adalah partai politik, Pak.
Harus ingat itu. Bukan kandidat, waktu partai politik lah. yang ambil sampel. Ya. Misalnya begini, kan kita bayar lembaga survei nih. Misalnya Indikator atau Carta Politika. Nah, waktu ketiga paket ini sudah membayar jasa lembaga survei untuk melakukan survei kayak di wilayah Sumba Timur, tentu ada konsekuensi biaya di sana untuk kita bayar. Nah, ada paket yang membayar lebih begitu kepada, misalnya, paket ini kami taruh 300 juta. Nah, semua datang dengan 300 juta, tapi ada yang kasih menjadi 500 atau 700 juta. Dia kasih bonus begitu. Untuk dalam tanda kutip harapannya dia goyanglah diangket sedikit begitu. Di anak goyang-goyang waktu enumerator ambil itu boleh anak. Adakah tidak ruang itu? Saya kira itu yang menentukan itu partai politik. Pembagian, misalkan ada 3 kandidat misalkan yang daftar. Ya itu total misalkan anggarannya 300 juta. Siap. Dia dibagi 3, 100 dong. Nanti di antara kandidat lagi bagi 50-50 kan begitu. Dan itu yang mengatur itu adalah partai politik. Bukan kandidat yang langsung berhubungan dengan dengan survei. Pernyataannya Om Anet itu Om Anet pertanyaannya adalah dalam bentuk paket gitu. Misalnya 3 paket ini menggunakan lembaga survei yang sama. Misalnya lembaga ketika saya calon, ini analisis saya aja ya, soalnya keliru mungkin teman-teman di pemirsa bisa perbaiki atau yang lebih paham, karena saya pernah survei Indikator, ODP dan sebagainya. Misalnya kalau paket ini sudah atau partai ini sudah menentukan, Anda kalau survei ini ya sama lembaga surveinya, tentu misalnya paket B dengan menggunakan survei lembaga survei yang sama, tentu tidak ada yang bisa menaikkan lagi, karena masalah integritas dalam lembaga survei itu sendiri gitu. Karena misalnya carta politika kan udah habis bahwa ini hasil survei carta politika itu ini lebih unggul dari Christopher lain misalnya gitu. Nah tiba-tiba misalnya sih Christopher punya duit 500 juta, dia bayar sama carta politika, tiba-tiba besok berita keluar lagi Christopher Praing lebih unggul dari unggul ini. Jadi itu soal integritas lembaga itu tidak mungkin terjadi gitu. Jadi untuk mengganti lembaga-lembaga, makanya kenapa waktu Pilpres itu yang kemarin ada pertarungan antara lembaga itu, mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang lebih mendekati rasional, mana yang lebih mendekati kemenangan. Om Deddy, yang bisa dikantongi. Nah seperti itu. Om Deddy, saya salah di sini. Kita sama-sama pernah enumerat atau pernah neliti begitu ya. Nah, maksud saya begini. Kita ini kan pernah bermahasiswa begitu. Waktu angka itu tidak signifikan, kan kita bisa anak goyang-goyang, masuk kembali SPSS. Bagaimana biar signifikan gitu? Goyang lagi angka. Kan siapa yang tiba bongkar satu-satu ini angket kan begitu. Maksud saya begini. Ruang sebelum ruangnya begini Om Deddy. Waktu sebelum dirilisnya hasil kajiannya ini kawan-kawan dari lembaga survei, kan ruang masih kumpul angket, masih proses entry dari bagian-bagian IT-nya. Di ruang-ruang misalnya 1 minggu baru kami ini selesaikan hasil ini kajian kami di lapangan. Nah di 1 minggu itu sama seperti kayak lobby parpol sekarang kan bilang secara anggaran dasar itu tidak dibeli, tapi padahalnya menjadi rahasia umum bahwa ada jual beli pintu misalnya itu. Nah, dalam lembaga survei adakah tidak ruang yang secara normatif dia taruh paket di depannya segini, tapi ada ruang di belakang layar yang orang pergi sorong dari belakang pintu begitu atau dari bawah meja untuk titip, Om Deddy, ini ada sedikit siripinang nih, goyang angka sedikit bisa kok. Jadi sudah bayar secara resmi, secara kelembagaannya sudah sah sudah itu. Dan bisa tidak kita lempar lewat jendela, anak satu kantong begitu, jadi kawan-kawan yang lagi entry data itu sudah goyang sekian persen. Ada tidak? Gitu. Kalau itu saya kurang tahu. Kalau bisa dalam politik, dalam untuk menaikkan elektabilitas atau popularitas seseorang dalam urusannya kepentingan politik, bisa saja terjadi. Tergantung itu bisa saja ada ruang itu, tapi kecil kemungkinan ada ruang itu karena tadi terkait dengan
siapa yang memberi, siapa yang harus di endorse. Ya. Nah juga itu. Tapi kalau misalnya Om Ane tanya gitu tadi, sejauh pengalaman itu memang jarang terjadi seperti itu untuk ketika udah dibuka kemudian di belakang untuk kembali survei itu jarang terjadi menurut saya. Ya. Saling Om Deddy dan Om Arfian ini asli paham betul sama yang maksud. Ayo dong sangat menjaga. Itu kan dinamika saja. Saya jadi Hasil survei itu dinamika. Artinya kan setiap bulan atau per 3 bulan itu kan bisa berubah surveinya. Betul. Dia kan surveinya per 1 kali kan. Betul. Dia 2 bulan, 3 bulan itu dia ukur. Setiap itu dia ukur. Nah, saya kira kalau menurut Om Arfian, kalau kita tiga misalnya mari yuk kita dirikan lembaga survei misalnya gitu ya. Taruhlah clear kita tiga parahnya menjadi punya satu lembaga survei. Dan waktu kita rilis, taruhlah kita lembaga survei yang bisa masuk angin. Jadi waktu survei lagi bulan Juli terjadi perbedaan dengan survei bulan ini, kan kita sudah bisa bangun argumentasi. Oh itu mungkin karena kerja tim. Oh itu karena faktor-faktor ini padarnya begitu signifikan dia punya perubahan hasil survei itu. Saya kasih tahu. Dokter tidak pernah disalahkan kalau salah diagnosa. Pasien itu meninggal. Iya. Pasien itu meninggal ya, tidak pernah disalahkan. Atau kalau dia operasi kemudian pasien itu meninggal. Begitu juga dengan pengacara. Kalau yang dibelanya salah, dia tidak disalahkan, kan gitu. Harus saya mau bilang begitu. Hasil survei juga begitu. Dia sudah pasti cari argumentasi. Kalau hasil surveinya tidak sesuai, misalkan dia katakan menang, tapi kenyataan dia kalah, pasti ada argumentasi di balik itu yang membenarkan argumentasinya dia. Betul. Permainannya begitu saja, tidak lebih dari itu. Terus terkait dengan tadi yang dikatakan, tadi kan ada 3 paket, ya toh. Kalau 3 paket itu mau melakukan survei melalui satu pintu partai, maka pembebanan anggarannya itu disampaikan dibagi 3. Lain hal kalau masing-masing dari 3 paket itu melakukan survei internal, dia membiayai diri sendiri, kan begitu. Saya bingung tadi yang mau dimaksud tadi yang mana. Kalau yang dimaksud tadi adalah membiayai diri sendiri lalu dia bayar lembaga survei tanpa menggunakan partai, atau membayar ke partai, ya sah-sah saja, bisa saja di bulan pertama, bulan kedua saya pakai carta politik bisa. Kan dia hanya surveinya per 1 termin, per 1 putaran. Siklus, satu siklus. Nah, mungkin di bulan ketiga saya pakai indikator, kan bisa aja macam-macam kontraknya itu kan. Atau ada juga yang melakukan kontrak dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau dia sudah kontrak dari awal sampai akhir, kita tidak bisa masuk lagi ke praktisi kontrak dia lagi untuk bayar. Ayah sebut jasa survei. Kenapa saya buka Om Arfian, Om Deddy? Saya betul-betul kemarin sempat tertantang untuk kenapa kita harus ada lembaga survei dari luar baru bisa kita melakukan survei. Sementara kualitas SDM-nya kita di Sumba juga bukan kaleng-kaleng. Mari kita lahirkan lembaga survei yang berbadan hukum. Jadi saya coba cek, paling tidak ada 500 juta. Terus ada sekian ahli-ahli yang memang sudah sering meneliti. Nah, kan sudah ada dokter berapa orang kita di Sumba Timur ini. Artinya saya membayangkan, mana tahu lah diskusi ini kita menjadi embrio lah pada akhirnya lahirnya sebuah lembaga survei. Kalau dia bilang, saya sempat baca salah satu syarat minimal 500 juta dia punya modal awal. Nah kalau sekali survei orang bayar 300, 2 kali survei kan kita sudah balik modal nih. Nah kalau trennya pilkada atau pemilu 5 tahun sekali, untuk kita hidup dalam 5 tahun, order dari mana lagi ini, kan? Jadi kita harus ini menarik. Ya toh? Doktrin Unwina berjalan dengan baik. Ya toh. Jadi pertanyaannya konteks lokal kan. Jadi misalnya lintas kabupaten
Timur. Jadi kita tahu isu apa yang mau ditanyakan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang kelemahan juga, mungkin tidak kelemahan juga, mungkin kelemahan dari lembaga-lembaga survei yang susun ini kan pertanyaan Jakarta nih. Apakah tahu persis dengan kebutuhan-kebutuhan, dengan isu kontekstual yang ada di kabupaten ini dengan survei ini kan? Kalau soal misalnya apakah hari ini jika dilakukan pemilu, apakah Anda milih ini dan sebagainya? Orang kan bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan hampir 100% itu kan hampir 100 lebih pertanyaan, dan begitu banyak pertanyaan dalam waktu mungkin durasinya sekitar setengah jam atau 1 jam kalau yang pintar menyusun pertanyaan kunci sehingga bisa menghemat waktu, itu bisa minimal setengah 25 menit lah udah selesai. Tapi kalau yang tidak apa kan waktunya cukup panjang karena semua menanyakan semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu. Ya, tapi terlepas dari semua perdebatan dalam data, ya saya rasa tidak ada masalahnya juga sih. Hanya karena itu untuk soal kepuasan publik, soal elektabilitas. Tapi kan indikator-indikator yang diukur, misalnya Pak Kris Pahing 3,5 tahun di Sumba Timur, kemudian dengan indikator keberhasilannya seperti apa, itu kan publik sudah cerdas menilai dengan data yang dikeluarkan oleh misalnya Pak Yon menggunakan data itu. Orang sudah cerdas menilai bahwa apa yang dikerjakan 3,5 tahun ini dengan yang kemarin itu gimana. Nah, itu kan bisa diukur. Kita bisa mengukur itu, dan ya itu makanya tadi Om Arvin bisa simpulkan dari itu. Om Deddy. Siapa ya serang aja. Om Deddy. Siapa? Ya, Om Deddy. Ya serang. Om Arfian ini, Om Arfian mau ketiban duren, mau ketiban itu apa? Jadi dia bisa dirikan lembaga survei. Mantap setelah saya omong-omong begini nih. Oh iya juga, saya buat lembaga survei. 2029 saya bisa. Dalam konteks pilkada hari ini, memang masyarakat milih itu berdasarkan survei, atau berdasarkan visi misi program kerja. Jadi perdebatan hasil survei itu kan hanya untuk konsumsi internal, tidak menjadi spesial di ruang publik gitu. Karena tetap saja yang menentukan masyarakat memilih itu kan karena dia melihat kinerja, program kerja, visi misinya, kan itu yang dijadikan dasar pilihan. Kalau dikategorikan sebagai pilihan yang rasional. Tapi kalau kelompok pilihan yang irasional kan dia tidak melihat itu. Dia lebih melihat kerja. Om Arvin jadi enak, Om Arvin. Jadi ketika misalnya sangat lain membuka datanya, jadi Om Arvin bisa tahu kelemahan calonnya Om Arvin, enak kan gitu. Nah, kalau soal mainan itu kan kita mungkin lebih duluan deh teman-teman. Jadi memang benar kalau duluan data survei itu memang untuk kepentingan internal. Kalau bisa saya itu untuk kepentingan internal. Kalau cara menaikkan elektabilitas itu adanya di pemilihan enumerator, bukan ada di bukan ada di lembaga surveinya, tapi ada di pemilihan enumerator. Kelompok-kelompok enumerator itu yang bermain. Enumerator bisa masuk angin juga, enumerator kadang-kadang. Iya, kan dia yang menentukan responden toh, berdasarkan kriteria yang ada. Tapi kan dia menentukan apakah responden itu ULP atau ya ditanya dulu kok pilihan apa kan gitu. Baru saya pilih, tidak begitu kan? Dia pilih random. Harus berintegritas enumerator itu, jadi harus juga. Tapi kalau sumber enumeratornya rekomendasi partai kan repot, kan begitu. Ya kan, apalagi rekomendasi partai yang punya calon tunggal, kan itu susah aja. Oh, itu bisa 200%. Iya, jadi kan dari awal saya bilang calon tunggal itu kan tidak demokratis, kalau menurut saya gitu kan. Dari awal saya sudah katakan. Terus itu suatu penyakit demokrasi kalau kita sehari tunggal. Biarkanlah itu berkompetisi. Di internal partai pun berkompetisi. Kepuasan publik terhadap pelayanan publik seperti apa? Saya rasa itu juga bisa menafsirkan atau bisa melihat dalam data. Saya juga, kalau saya lihat, saya bukan mengkritik, tapi saya coba mengevaluasi bahwa
agak agak tidak masuk dalam akal. Jika misalnya kerja kerja itu tidak kerja selama ini, pemerintah selama ini kemudian berbanding dengan struktur yang ada. Nah, makanya saya bisa simpulkan bahwa itu kan ya kalau dalam tanda petik settingan ya settingan. Saya aminkan yang Om Deddy bilang, itu settingan ya, aminkan saja itu settingan. Sekarang terlepas dari pembulatan 100,2 kan. Jadi misalkan aneh buat pernyataan di media. Apakah pelayanan publik ini memuaskan, tidak, atau sudah cukup? Itu bisa diukur. Pertanyaan itu ada yang saya pernah buat juga tuh polling untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nanti Om Arfian baca, Om Arfian kecewa. Bacaan tuh. Ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Om Ane, saya bisa jamin kalau Om Ane itu warna teman-temannya itu banyak yang di Lion gitu. Iya. Ya, warna persahabatan bergaulnya lari banyak orang. Artinya Om Ane itu terbaca sebagai pendukung Lion. Begitu Kalau saya dari hasil survei itu kita bisa ketahuan. Kalau misalnya Om Ane tanya saya, apa kepuasan publik bagaimana kerja pemerintah, saya rasa bilang cukup baik. Jangan senyum lah. Bukan begitu. Jangan ketahuan. Bukan, kenapa saya bilang begitu? Hasil siksa masuk di semua markas itu tuh. Lidi, izin penampungan gelondongan saya kasih keluar. Jadi nggak bisa itu apapun. Kalau saya punya ukuran tersendiri dalam punya analisis dan punya indikator tersendiri, bagaimana melihat kerja-kerja pemerintah ini, kemudian bagaimana kebijakan kerja ini, saya cukup bisa melihat dengan rasional, cukup baik, dan bagi saya objektif. Dan kita juga tidak bisa juga irasional macam bahwa kerja-kerja pemerintah hari ini tidak ada, tapi tidak semuanya itu berjalan. Misalnya misalnya saya analisisnya saya bilang 70 terrealisasi, 30% belum, karena terbatas waktu, anggaran dan sebagainya, dan itu perlu waktu untuk bisa diperbaiki. Nah itu kan bisa dilihat dari itu. Tidak ada pemimpin yang bisa mengerjakan dalam tempo 5 tahun dengan kompleksitas situasi Sumba Timur hari ini. Itu sangat sulit, dengan perilaku yang sulit. Jadi butuh pemimpin yang punya gagasan bagus, keberanian, kemudian tegas, dan dan 3,5 tahun ini cukup memberikan gambaran yang baik bagaimana jalannya pemerintahan, pembangunan, lepas dari asumsi publik bahwa ada politik oligarki dan lain-lain. Tetapi bagi saya cukup baik hari ini. Itu sih punya pandangan. Mungkin Om Arfian kan biasa senyum kalau pandangan. Saya mau komen Om Arfian barusan. Saya buat ini polling, saya bagi di semua grup dan saya bagi di semua WA. Dorongnya saya tidak ini kreatif bagi di grup-grup. Ya grup lain injak total sudah bumbang yang kencang sudah nanti. Laut sempat lewat sana. Tidak lama Leon langsung tikung, tak tinggal sesuatu dan ini daun di belakang. Menarik Om Deddy. Kita kan sekarang hari ini kan hanya bahas di level bupati. Bagaimana jika kita tarik ke lebih jauh di level provinsi, mana yang tentara ini Pak siapa? Om Lesi siapa? Asadoma yang tentara. Joni Asadoma. Mantan kapal Pak Joni Asadoma. Yang tentara satu, Pak, yang tentara yang. Oh, iya dari Korem yang apa ini yang kolonel apa ini? Betul. Simon. Kasih, kelas dong. Abu di Partai Nasdem. Gitu. Jadi
Ya, kalau dilihat seperti begitu, maka pertarungan antara di level gubernur akan pecah kongsi antara Golkar dan Nasdem. Jadi itu juga saya kira itu juga akan berdampak juga ke di kabupaten. Kan, nah, ini akan ramai nantinya kalau saya analisisnya kan. Tapi saya mau bilang kalau yang pegang SK hanya paket sehati. Yang lain belum ada SK. Mantap. Asik. Terima kasih untuk Om Deddy reviewnya, untuk spillnya. Jangan lupa kritiknya itu jangan sebagai vitamin bagi pemerintah. Dan saya juga Om Deddy melakukan kritikan, saya otokritik. Kan begitu. Sekarang kenapa banyak pertanyaan kepada saya, kenapa tidak kritik di zamannya KPU dan tadi? Tadi cuma kritiknya modelnya itu kalau misalnya sekarang lebih elegan lagi, diskusi, kasih masukan. Mungkin perlu tahu itu komunikasi untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam kebijakan pembangunan itu tetap saya tidak terlepas juga dari misalnya kemarin soal stream estate di Sumba Timur perusahaan budidaya udang itu saya sebagai walhi kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kita harus misalnya jaga lingkungan, daya dukung lingkungan, daya tampung dan lain sebagainya itu penting untuk bisa pembangunan itu ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan juga yang saya kritik di zamannya KPDMW, tetapi lebih pada diskusi-diskusi memberikan masukan, kemudian juga pemerintah juga memberikan masukan kepada kita semua bagaimana untuk bersama-sama membangun Sumba Timur ini jauh lebih baik gitu. Seperti itu. Saya begini, saya tetap pada penalaran publik. Kalau bisa dialog, ngapain kritik? Kalau bisa berdiskusi, ngapain demo? Kan gitu. Ini kan artinya apa? Artinya kan kecuali jarak yang jauh misalkan. Kayak misalkan kalau kita mencontoh lihat di skala nasional kan ruang untuk bertemu itu kan tidak ada. Maka caranya adalah dengan memberikan kritik. Kalau ada ruang, misalkan Pak Jokowi masuk ke IDNC yang ada di Gubernur, kan nggak perlu dia ini kan, dia berdialog saja, ya kan gitu. Jadi kalau ada ruang dialog, ngapain kritik? Ya. Karena berdialog saja apa? Dalam dialog itu kan, di dalam ruang dialog itu kita juga bisa melakukan kritik kan? Iya, kritiknya berbeda, suasananya itu kan berbeda. Dialog bukan kritik. Ya. Kalau kritik kan kita kritik di luar, ngomong di ini kan akhirnya itu bisa salah multitafsir kan. Apa yang kita tulis di status media sosial itu bisa multitafsir. Beda dengan kalau kita live begini, ini kan seperti dialog. Ya. Artinya dari segi intonasi, dari pemilihan kata kan itu juga berbeda. Makanya saya bilang kalau ngapain kritik kalau nggak bisa berdialog, ngapain kita demo kalau kita berdiskusi, kan begitu. Nah, karena ujung-ujung dari demo pasti kan minta ketemu. Jadi ngapain kita kayak gitu? Kalau kita mau kalau demo ya sudah, air anarkis. Ya gitu. Agitasi kali. Kan begitu. Ngapain kita caranya seperti begitu? Itu kan lebih elegan, lebih istilahnya ya rubahlah pola-pola itu. Karena makin sekarang kan polanya berubah semua. Nah, dan pola-pola gerakan juga harus ada perubahan. Kan begitu. Tidak monoton kayak gitu terus dari zaman revolusi Prancis, revolusi industri sampai sekarang masih dipakai cara-cara itu. Kita bikin. Kan begitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan ke kawan-kawan, kalau bisa dialog ngapain kritik. Karena kalau dialog itu kita ditantang untuk kita juga bisa mampu memberikan solusi, jalan keluar kan gitu. Atau kesepakatan. Jadi saya bisa simpulkan ARV. Jadi di masa pemimpinan KPDMW ini kan terbuka untuk ruang dialog itu kan. Sangat terbuka ya.
Apalagi saya punya Om Ane senyum. Eri Bulan kalau mau dialog, gampang tinggal kamu atau Om atau Tante, aduh. Woi, tidak juga, toh kita prosedural juga jelas itu kan. Ya. Tapi memang menarik serius diskusi begitu menarik. Kemudian banyak memang tadi masukan saya secara pribadi bahwa memang tokoh-tokoh publik atau akademisi kemudian tokoh-tokoh muda itu bicara kontekstual Sumbat ini seperti apa gitu, sehingga live-nya Om Ane juga itu melahirkan rekomendasi-rekomendasi kepada calon berikutnya untuk bisa diterapkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Nah, kita terlalu banyak isu yang kita lupa sampaikan karena tadi politik kita like and dislike, kemudian secara personal dan lain sebagainya. Ini substansi dari edukasi politik itu jauh keluar dan mengakibatkan ya konflik-konflik sosial di bawah. Ada tetangga bersaudara tidak ngomong gara-gara beda politik, gara-gara media, dia secara personal bicara yang tidak perlu dibicarakan dalam publik. Nah, itu yang terjadi hari ini di Kabupaten Sumba Timur. Nah, saya berharap bahwa lewat media ini kita bisa sama-sama untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada publik terkait dengan pilkada ini. Siapapun yang jadi pemimpin tentu akan bekerja untuk masyarakat Sumba Timur dan bahwa Sumba Timur jauh lebih baik siapapun. Tapi kan itu tadi kan rasionalitas kita juga harus perlu menjadi pondasi yang kuat memilih pemimpin gitu, bukan hanya pemimpin yang dengan citra yang baik dengan lain sebagainya, tapi pemimpin yang bekerja kan rekam jejaknya kan ada semua pasien permanen. Saya suka Omane senyum. Kami pernah karaoke di kelurahan tadi, jadi saya senyum-senyum saya Omar. Sampai sekarang entah timnya Sehati, timnya Leon, timnya Daud itu saya belum baca atau melihat misalnya 125 mengeluarkan konsep-konsep soal rekam jejak pemimpinnya. Jadi harus bisa mampu menjabarkan rekam jejak pemimpin itu sehingga menjadi ini untuk kebutuhan pemilih rasional, pemilih milenial. Kalau pemilih rasional dia akan melihat soal rekam jejak, kualitas, kapasitas dan lain sebagainya, soal jaringan dan lain sebagainya. Dia bukan pemilih kultur, bukan pemilih fanatik, tapi dia pemilih rasional yang cerdas memilih pemimpin. Apalagi di era-era keterbukaan informasi, penting sekali edukasi itu dibangun dengan baik. Begitu saja. Ya, kalau saya sepakat yang disampaikan oleh Om Deddy, dan itu bisa menjadi bahan masukan yang sangat konstruktif. Depan kita tetap berusaha dan fokus menyampaikan keberhasilan, menyampaikan inovasi yang telah dicapai oleh target-target yang telah dipenuhi oleh Pak. Ada pertanyaan menarik. Waktu itu ada pertanyaan menarik besar. Mereka tanya, apa sih legasi masing-masing dari pemimpin ini? Kalau Om tadi lihat, saya bilang legasi, tentu setiap pemimpin punya legasi. Ya kan, misalnya dulu zaman Om Martin paling tahu legasinya apa kan. Habis itu MK juga punya, kita tahu legasinya apa. Nah kalau saya ditanya hari ini apa legasi saya bilang legasi satu, dia secara wali, lembaga wali kita sangat apresiasi ketika pemerintah mendukung pemulihan ekosistem cerdas yang hari ini berkembang. Legasi itu ya yang kalau ditanya saya legasi apa hari ini, saya bisa jawab itu. Oh memang kita lakukan itu secara wali yang konsennya dibangun oleh pemerintah hari ini adalah hal cendana. Legasi yang dibangun oleh orang buangan kalau opang kita punya pimpin punya legasi sehingga menjadi indikator ukuran untuk bisa publik dan lain sebagainya. Legasi itu penting. Jadi Martin sudah tahu legasinya KPI kan? Ya, saya paham legasi dan sudah bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Saya kan tadi juga salah satu legasi yang ditinggalkan itu adalah ruas Tanah Rara yang menggunakan APBD 2. Itu kan salah satu juga kan legasi yang ditinggalkan oleh
namanya KP dan banyak hal lagi. Terus revisi tentang inflasi itu kan kalau dilihat dari pernyataannya Tito Karnavian itu kan sangat jelas di video itu kan, dia berterima kasih kepada Kabupaten Sumut Timur jadi atas nama Presiden kan, karena mencapai yang diinginkan oleh Pak Presiden terkait inflasi. Nama Sumba Timur itu kan disebutkan. Konsekuensinya kan ada anggaran. Ya, harusnya teman-teman dari paket seperti beliau paket berhasil dari zona untuk bisa mengkritisi kebijakan paket. Enak atau dijawab oleh tim paket. Jadi gitu. Nah selama ini kan ini sebelah yang menjadi lawan, bukan dalam tanda kutip ya, lawan politik, lawan pertarungan demokrasi ini. Jadi kita harus bangun narasi-narasi apa yang dilakukan oleh KPU, misalnya kebijakan atau sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan dan kelautan. Nah, kalau dibangun narasi itu, tentu Om Arfian dan tim-tim lain akan membalas dengan konseptual, dengan analisis-analisis. Nah, itu enak sebenarnya, kita bisa menikmati itu dengan cara yang itu. Itu pun juga dengan David Wadu, juga dia punya andil di sini karena masih posisi wakil hari ini, tentu juga bisa mempertanyakan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dalam komunikasi atau dalam komunikasi politik hari ini, sehingga pemilih rasional itu paham ternyata kita memiliki politik atau bukan memiliki kucing dalam karung. Ini kita sudah tahu isi kepalanya seperti apa. 5 tahun ke depan Sumut Timur menjadi apa, seperti itu. Jadi begitu menurut saya sih yang aneh diskusi itu. Kasih muncul muka dulu dari Om Ded. Yo, saya ada mau foto nah. Dari situasi 3,5 tahun tadi, legacy yang atau hal-hal yang telah dikerjakan oleh Pak Kapolres Prank sama Pak David Wadu itu adalah lebih pada penguatan ekonomi, pemulihan ekonomi. Karena ya bagaimanapun persoalan ekonomi, persoalan ketahanan pangan itu menjadi hal yang utama gitu selama 3 tahun. Jadi kita kan dihantam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi energinya lebih banyak terserap selama 3 tahun setengah ini terserap di pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi kalau pertanyaannya saya balik, apa yang tidak dilakukan oleh Presiden dan BW dalam paket sehat ini dalam masa jabatan, apa yang belum dilakukan? Karena juga harus berimbang. Ya, artinya tadi juga disampaikan oleh Pak Dedi kan, ada juga hal-hal yang berimbang yang artinya tidak monoton, tapi konsentrasi utama beban yang dipikul adalah bagaimana memulihkan traumatik terhadap bencana, terus memulihkan ekonomi masyarakat, itu yang paling penting. Karena apapun itu semua bersumber pada ekonomi. Jadi pemanfaatan sumber daya alam pun itu juga bersumber kepada kepentingan ekonomi masyarakat, kan gitu, ekonomi negara kan gitu. Jadi yang dilakukan hari ini dalam 3 tahun setengah ini adalah ini tadi saya bilang, bagaimana memastikan terjadi pemulihan ekonomi masyarakat, beli masyarakat, ekonomi berjalan, tentara hidup dan lain-lain. Nah, di dalam RPJMD itu kan disusun capaian atau target-target yang ingin dicapai. Dalam RPJMD itu kan 5 tahun. Nah, masih ada 2 tahun. 3 berarti 1 tahun setengah. Karena tadi bilang 3,5 tahun kan. Masih ada 1,5 tahun. Nah, ini kan masih ada sisa sebenarnya, masih bisa harus dikerjakan. Tapi kalau dalam kondisi normal, cuman ini kan dalam kondisi transisi, sehingga ya artinya dia masih harus diberikan kesempatan sebenarnya, perlu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan apa yang telah disusun, apa yang telah direncanakan. Situasinya juga sama, Mas. Nah, misalnya hari ini kan 2 tahun setengah, tentu di RPJMD itu kan anggaran diatur itu 5 tahun. Entah paket DAO, paket bulan penjara, itu
akan menjalankan nomenklatur yang sudah ada dalam RPJMD 5 tahun itu, sama dalam situasi kemarin yang KP jalankan juga. Jadi konteks perubahan yang diusulkan oleh apa itu 2 tahun akan menjalankan RPJMD yang sudah dibangun dengan anggaran yang sudah dipakai oleh DPR. Jadi saya rasa kalau misalnya isu-isu apa yang mau berubah, kan tagline sekarang disebut ada berubah, kemudian ada dan lain sebagainya, nah, itu perlu dijawab secara serius dan secara substansial di publik. Ya, begini. Kan tadi kembali lagi kepada yang Om Os bilang, jangan sampai copy paste dari orang lain. Nah, kalau RPJMD masih pakai yang 1,5 tahun masih pakai yang itu, ya ngapain kasih yang ahlinya yang buat kan gitu, kasih ahlinya ya tinggal diimplementasikan kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan perubahan, ya memang sampai dengan hari ini sepanjang pengetahuan tagline Sehati itu dimasukkan unsur inovasi dan itu sudah diimplementasikan oleh Pak Bupati lewat SK Bupati. Ya kan surat edaran kalau nggak salah, edaran atau surat ada ikatan hukumnya yang dipakai oleh Pak Bupati bahwa setiap tahun semua wajib menghasilkan sebuah inovasi dan itu berlaku di semua sampai ke level desa. Kepala-kepala desanya itu juga diwajibkan untuk setiap tahun satu inovasi. 1 year 1 innovation. Dan itu dibuat diikat dalam peraturan bupati kalau tidak salah. Begitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kami dipercayakan lagi 5 tahun ke depan, ya saya kira fondasi emas yang sudah diletakkan oleh Pak Presprime dan Pak FR, ya siapapun yang menjadi bupati kemudian dia sudah bisa langsung take off gitu, tinggal melanjutkan. Nah, yang penting kan bagaimana kita meletakkan fondasi yang baik, fondasi yang kuat gitu. Jadi sistem menjalankan pemerintahan daerah ini. Jadi ya kalau fondasinya tidak kuat ya Timur lagi on the track ya. Ya artinya on the track dan fondasinya lagi meletakkan fondasi dasar-dasar kepemerintahan kan gitu. Ini yang karena selama Golkar berkuasa, Pak bisa rasakan itu dasar-dasar pemerintahannya seperti apa yang diletakkan di baik di level ASN maupun yang di masyarakat. Ya kan begitu. Kan itu selama Golkar berkuasa 32 tahun mungkin itu, kurang lebih 30 tahun lah di Sumba Timur. Dasar fondasi itu sampai sekarang masih terasa. Ketika di sistem pemerintahannya KP pun masih terasa dasar-dasar itu. Pola-pola permainan politiknya juga masih terasa. Nah, dasar-dasar itulah yang memang yang harus dilakukan perubahan sehingga ke depan ya kita sudah bisa menyesuaikan dan bahkan bersaing di antara kabupaten kota di level nasional. Ini kan bukan hal yang mudah untuk dicapai gitu. Itu butuh kerja keras yang kuat. Kita bisa bersaing di level nasional. Banyak hal yang kita bersaing di level nasional. Dan ini capaian-capaian yang perlu diapresiasi. Oke. Kita ada di jam 1 kurang 15-16 menit tuh, Ses. Jam 1 tank kita stop tuh. Persiapan closing statement. Ya, kalau saya closing statement duluan lah, karena bagi saya begini, diskusi malam hari ini saya sangat senang, sangat bangga bisa ketemu lagi dengan semua kawan, walaupun ya Om Deddy bisa ketemu lagi, walaupun jarang secara fisik kita berkontak kan gitu. Mungkin di ruang live ini lewat Om Os. Yang kedua, apresiasi lah buat terkait masukan, kritikan, bahkan ujian yang telah disampaikan. Dan itu menjadi bahan evaluasi buat kami, ya, terutama evaluasi buat pemerintahan yang ada kan gitu. Dan itu bisa disampaikan langsung maupun tidak langsung. Saya kira diskusi malam hari ini ya jangan stop pada malam hari ini Om Os. Saya sangat yakin kalau diskusi-diskusi tadi saya bilang tadi, isu yang bisa diangkat adalah perubahan iklim. Nah, di ruang itu saya kira Om Deddy dan teman-teman dari Wakil ataupun teman-teman dari Aman bisa terlibat berdiskusi, ya, terlibat memberikan masukan kira-kira apa yang menjadi
harapan apa yang menjadi yang belum bisa dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga itu bisa menjadi masukan yang konstruktif dan mungkin bisa tereksekusi. Kan begitu. Ya, ini itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih Om Deddy sudah mau live bersama. Jangan kayak Panarus langsung lari. Saya akan potong khusus ini penggal video baru saya kirim dia. Dia langsung lari tanpa pamit kan gitu. Oke, habis baterai. Oke, makasih Om Orfian. Om Deddy. Ya, terima kasih. Diskusi yang saya memberikan apresiasi kepada Ayah yang melaksanakan diskusi ini luar biasa. Iya, kecil sih, tapi cukup berdampak besar bagi pemirsa yang ada di Sumba Timur supaya bisa melihat secara jernih para pemimpin kita kedepannya seperti apa. Terlepas dari perbedaan politik, perbedaan dukungan dan sebagainya, tentu saya tetap menjaga silaturahmi, persaudaraan dan lain sebagainya dalam momentum pilkada ini. Siapapun yang menjadi kepala daerah nantinya tentu juga akan mengajak masyarakat, semua tokoh, semua elemen untuk bersama-sama membangun Sumba Timur ke depan lebih baik. Saya secara pribadi kemudian saya juga tidak terlepas dari Walhi dengan apresiasi juga kerja-kerja selama ini kita lakukan dengan pemerintah dan lain sebagainya untuk mewujudkan Sumba Timur yang baik seperti itu. Harapan saya, harapan nanti 2 bulan lagi nih. Ya, harapan saya itu untuk Sumba Timur harus berani. Bukan hanya sekedar tapi etik. Sumba Timur itu dari perbedaan dari kultur yang kuat tentu punya pemimpin yang berkarakter gitu. Jadi kita tidak bisa punya pemimpin yang tidak berkarakter, attitude-nya, sikapnya tidak baik dan lain sebagainya. Itu saja. Jadi semoga diskusi kita ini bisa menjadi referensi kita semua. Kita saling mengisi dan perbedaan itu bukan satu hal yang bermasalah, tidak, justru perbedaan itu saling makin menguatkan kita. Terima kasih. Baik, makasih banyak ya Om Deddy. Lama sekali tidak jumpa. Saya malam ini saya merasa malam spesial betul. Saya di ngapu besok kalau saya ada waktu saya main-main kayak Om Arfian ngopi kan. Oke. Mantap, Om Arfian siap kopinya. Saya gas di Om Arfian Puruma juga. Jangan kan kopi, lebih dari kopi juga jadilah seperti yang lalu, seperti biasa lah. 2 orang ini saya merasa yang membentengi saya waktu saya menjadi komisioner di pengawas pemilu itu Om Arfian dan Om Deddy itu yang secara diam-diam sebenarnya atau pada akhirnya saya ngomong di publik sekarang dua orang ini yang sangat mendukung saya. Sektor pertanian kita bisa ajak pertanian, garis perikanan, garis kehutanan itu kita ajak ngobrol mereka di live begini, kayaknya bisa untuk kita input informasi ya Marvin ya. Oke. Kadang mereka takut. Tidak, ini kan bukan mereka kan pelaku birokrat yang pelaku pengambil kebijakan, tentu kita harus kadang mereka takut, kadang mereka masih kumpul materi kan, itu kan persiapkan untuk public speaking kalau begini kan. Waduh, ini butuh nyali yang kuat gitu. Baru Om Yudi Rambaku yang naik di ruang live dengan kita. Kalau Om Yudi kan bisa bicara di pariwisata kan. Baru bicara pariwisata, kenapa Chris terus pakai baju adat yang lain? Ya. Ini selain saya tayangkan secara live, saya juga rekam secara offline pakai software yang resolusinya jauh lebih tinggi. Saya akan upload di channel YouTube saya. Saya kirim di Om Arfian dan Om Deddy. Paling tidak selepas ini mungkin kita lihat hal-hal teknis apa lagi mungkin yang bisa kita perbaiki sehingga waktu kita sudah offline orang menonton ini dia akan menimba banyak hal. Teman-teman NGO semua, kita mau melahirkan semacam polisi hybrid, kasih ke pemerintah, siapapun pemerintah untuk menjadi bahan rekomendasi poin-poin apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi mungkin kalau ada suatu waktu direktur-direktur NGO yang ada di Sumba Timur ini diskusi bareng yang ada ruang lain gitu, diskusi Om Afrian atau siapa, itu menarik kita melahirkan konsep-konsep yang penting ke depan.
Begitu Marvin. Ya, Besok. kasih waktu saya 2 bulan lagi untuk siapkan medan pertempuran. Besok jadi toh, Oh, dekat. Om Arfian? Jadi besok. kalau jadi besok aman. Tinggal Oke. kontak aja aman. Ya, tinggal kontak aja lewat kontak. Cuma Siap. saya harus begini Om Os. Saran saja, semua narasumber yang pernah Om Os hadirkan di live ini dibuatkan grup sendiri lah. Oh, oke. Biar gampang Ya, koordinasi. di grup WA sendiri ya, grup WA sendiri sehingga komunikasinya bisa saling ini. Siap. Kita masukkan kepada host. Siap. Menarik. Ini dari yang kecil. Ternyata nanti harus memilih siapa buat terpayat mati data misalnya kemudian kami datang misalnya praktisi ini kan menarik kemudian besok ini jangan lupa tinggal kita campaign dong besok ikut nih lah ini isunya ini topiknya ini pembicaranya ini enak kan gitu. Siap. Jadi nanti kalau topik lingkungan dan perubahan iklim dan masyarakat adat juga Pak Jarulomu bisa masuk. Siap. Oh ya. Baik. Abang. Makasih. Luar biasa. Baik. Oke, sip. Om Arfian, Om Deddy, Siap. dan seluruh pemirsa Ya, yang masih menonton, ada kawan-kawan yang setia menonton kita loh. Begitu artinya makasih banyak. Dan rata-rata setiap saya selesai live, besok saya cek itu sudah 3.000, 4.000, ada sampai 7.000 yang menonton. Artinya walaupun kadang-kadang yang nonton sempat 100-an, ada 70-an, atau kadang tinggal 1-2 orang. Tapi pasca ini setelah dorong lihat, oh ada yang performa dari malam ini loh. Jadi yang belum sempat nonton ini malam, dorong akan cari kembali live kita, dorong akan nonton. Jadi saya percaya baik kawan-kawan yang menonton kiranya live ini ya bahasa Kristen ini bisa menjadi berkat. Kalau bahasa Muslimnya apa? Berkah ya. Apa itu? berkah. Keadaan kita ya. Jadi saya kira itu saja. Hormat ya. Selamat malam Om Deddy. Ya, hormat. Kita kontak-kontak besok. Siap. Thank you. Oke. Salam terus berjuang. Siap. Thank you. Wow, lumayan kawan-kawan, energinya lumayan. Tengkuk saya lumayan tegang juga. Selesai live ini kawan-kawan. Dan saya lihat saya akan akhiri live ini, tapi sebelum saya akhiri, sebagai informasi, kawan-kawan yang mau gabung di ruang live saya bisa menghubungi nomor 0811384182. Kritik dan masukan saran kami menantikan itu. Nah, buat ada eri Umbo Christopher Radandima tadi hari minta nomor WA-nya dulu karena kami live ini dengan cara kami video call di WA, saya tayangkan di ruang live begitu. Saya kira itu saja dulu. Oke, makasih dan selamat malam. Sukses selalu. Sabar bang.